Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kedua ini kita akan membahas tentang cloud storage ya. Jadi sebelum kita praktek bagaimana menggunakan cloud storage ini, ada baiknya kita sedikit mengenal apa itu sebenarnya cloud storage. Nah, mungkin agak sedikit abstrak ya, kenapa disebut dengan cloud ya. Jadi beberapa istilah di internet mungkin kita sudah sering ya mendengar istilah cloud ya. Cloud ini istilah yang digunakan untuk menunjukkan fasilitas atau layanan yang disediakan di internet ya. Artinya disediakan di awan ya. Jadi secara analogi seolah-olah ada di awan. Kita tidak menyimpan atau kita tidak memegang layanan itu secara fisik ya. Jadi kalau kita merujuk pada cloud storage tadi ya, ada dua kata di dalamnya, yakni cloud dan storage ya. Jadi cloud itu di awan atau di internet ya. Sedangkan storage itu adalah media simpanan. Jadi alat atau tempat untuk menyimpan data. Nah, media simpanan ini bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah media simpanan fisik, kemudian yang kedua adalah media simpanan maya atau cloud tadi ya, cloud storage tadi. Oke, kita mulai dari media simpanan fisik. Ini adalah media simpanan yang dulu sering kita gunakan ya, mulai dari USB flash disk, kemudian ada hard disk, lalu ada CD, kemudian ada DVD dan Blu-ray dan media-media lainnya ya. Intinya media simpanan fisik atau physical storage ini adalah media simpanan yang fisiknya bisa kita pegang secara langsung. Lalu ada media simpanan yang sifatnya maya atau cloud storage ya. Jadi cloud storage ini adalah media simpanan yang layanannya disediakan di internet ya. Contohnya adalah Google Drive, kemudian Dropbox ya, ada OneDrive ya. Ini adalah tiga layanan yang paling banyak. Meskipun demikian, selain tiga layanan ini sebenarnya banyak layanan lainnya ya. Hanya kita akan mengambil sampel yang populer ya. Dalam hal ini adalah Google Drive ya. Untuk cloud storage yang lain mungkin kalian bisa mendalami secara mandiri. Oke. Lalu apa kelebihan dan kekurangan? Kita mulai dari kelebihan dan kekurangan untuk physical storage ya. Jadi yang namanya physical storage itu kontrol keamanan lebih terlihat karena memang fisik ya. Jadi kalau kita ingin physical storage kita aman atau katakanlah USB kita aman, ya sudah, USB itu dipegang sendiri saja ya. Artinya kontrolnya itu lebih terlihat ya, kontrol keamanannya. Jadi kalau selama kita bisa memastikan bahwa flash disk itu, USB flash disk itu tidak dipegang oleh orang lain, maka saat itu USB flash disk atau data-data di dalamnya aman ya, tidak akan mungkin bisa dilihat oleh orang. Kemudian physical storage ini juga bisa kita akses tanpa menggunakan koneksi internet atau secara offline. Kalau kita membuka CD atau USB flash disk, tentunya memang kita tidak memerlukan akses internet, sehingga meskipun kita buka di area atau lokasi geografi yang mungkin susah sinyal atau tidak ada internet, ini tidak akan menjadi masalah. Lalu yang ketiga ya, bagi beberapa orang ya, bagi beberapa orang, mungkin orang-orang yang jadul begitu ya, itu sangat penting untuk melihat benda secara fisik ya. Artinya ada marem gitu ya, ada perasaan marem di dalam hatinya ya, ada perasaan tenang di dalam hatinya ketika memegang benda itu secara fisik ya, bagi beberapa orang. Lalu kekurangan apa yang ada di dalam media simpanan secara fisik ini ya?
Yang pertama ya, bila terjadi kerusakan maka data di dalamnya juga ikut hilang. Ya. Jadi tidak hanya kerusakan saja, misal flash disk atau CD-nya hilang, maka datanya juga ikut hilang. Nah, itu salah satu kekurangan dari physical storage. Kemudian yang kedua, apabila kapasitasnya bertambah, tentunya jumlah fisiknya juga ikut bertambah ya. Jadi misal kita punya flash disk 8 GB, lalu kita punya data 32 GB ya. Tentunya dari 8 GB yang sudah kita miliki tentunya tidak akan muat untuk kita gunakan menyimpan data yang melebihi 8 GB, sehingga kita perlu membeli physical storage yang baru. Dan ini akan terus membengkak ya. Ini akan terus membengkak sejalan dengan pertumbuhan kapasitas data yang kita miliki. Lalu yang ketiga, physical storage ini tidak efisien saat kita ingin berbagi atau berkolaborasi dengan orang lain, terutama saat berbeda lokasi geografis ya. Anda bisa bayangkan, misal Anda punya tim kerja antara Anda dengan orang di Malaysia ya. Kemudian kita ingin berbagi data dengan menggunakan physical storage. Nah, apakah bisa dilakukan? Ya bisa, tetapi ya syaratnya harus datang ke misalkan ke Malaysia begitu ya. Atau kita harus kirimkan physical storage itu ya melalui pos. Nah, ini tidak efisien ya, tidak efisien. Kita akan bergeser dari physical storage ke cloud storage ya. Kita bahas dari kelebihannya ya. Jadi yang namanya cloud storage ini tidak terpengaruh oleh perangkat kita. Jadi misal kita punya file di Google Drive, lalu laptop atau komputer kita ini mengalami kerusakan fisik, maka kita tidak akan kehilangan datanya ya, atau bahkan laptopnya hilang, ini datanya tidak akan hilang selama kita masih ingat ya akun, login dan juga passwordnya. Lalu pertumbuhan kapasitas tidak terlihat secara fisik ya. Jadi yang namanya cloud storage ini mau kapasitas kita 15 GB atau 100 tera, ini secara fisik tidak akan terlihat ya, secara fisik tidak akan terlihat. Beda dengan flash disk ya, beda dengan kita menyimpan hard disk ya. Kalau kita menyimpan data 100 tera, mungkin hard disknya banyak yang harus kita pegang ya. Lalu yang ketiga, kita bisa berbagi data atau berkolaborasi dengan orang lain hanya dengan sekali atau beberapa kali klik ya. Misal kita punya tim kerja di benua lain di Eropa ya, kita nggak perlu datang, kita tidak perlu mengirimkan storage itu secara fisik ya. Cukup kita klik share, selesai ya. Mereka bisa mengakses ya, selama ada koneksi internet. Lalu yang keempat, beberapa physical storage saat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas keamanan ya, mulai dari enkripsi kemudian autentikasi begitu, sehingga memungkinkan atau memastikan ya bahwa cloud storage ini tidak mudah untuk dibaca oleh pihak lain ya. Nah, itu beberapa kelebihan dari cloud storage ya. Lalu kekurangannya apa? Yang jelas, yang namanya cloud storage ini pasti memerlukan koneksi internet, sehingga ketika tidak ada koneksi internet ya kita tidak bisa mengakses datanya. Lalu yang kedua, beberapa user yang mungkin kurang aware ya, kurang hati-hati, cloud storage ini juga rawan terjadi peretasan ya. Jadi memang menuntut awareness ya, kehati-hatian kita ya dalam menjaga password ya. Password ini adalah sesuatu yang terkadang diremehkan oleh beberapa orang ya, karena dianggap membuat tidak nyaman ya ketika kita menggunakan password ya. Kadang-kadang kita menggunakan password yang mudah ya, harapannya agar bisa mengakses dengan praktis dan simpel ya. Tetapi password yang mudah ini juga tentunya berdampak pada ini keamanan ya. Jadi semakin nyaman pasti tidak aman ya. Semakin aman pasti nanti jadinya kurang nyaman ya. Jadi kenyamanan pasti berbanding terbalik dengan keamanan. Lalu
Karena cloud storage ini bentuk fisiknya tidak terlihat, maka beberapa orang mungkin merasa kurang ini ya, kurang marem mungkin ya, karena tidak memegang secara fisik. Kemudian ada lagi sebenarnya kekurangan dari cloud storage ini yang belum sempat saya tulis di slide ini, bahwa cloud storage ini memerlukan biaya untuk beberapa kasus ya, untuk beberapa kasus. Contoh, kalau kita melihat di layanan Google Drive, itu mereka menyediakan layanan gratis untuk cloud storage, tetapi dengan pembatasan kapasitas ya. Jadi versi gratisnya hanya sampai 15 GB. Kalau kita ingin bisa menyimpan lebih dari itu, tentunya kita harus berlangganan. Nah, ini salah satu kekurangan dari cloud storage ya. Oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan dan melihat secara fisik ya salah satu layanan cloud storage yakni Google Drive.